warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim 2 akan mempresentasikan tentang Sistem akuntansi yang berjudul Metodologi pengembangan sistem akuntansi. Sebelum itu, perkenalkan, saya Ernel Dwi Anjani, NPM 149. Nama saya Dia Rizka Chandra Anggraini, NPM 166. Nama saya Nihayati Arika Firdausi, NPM 190 130 10 250. Metodologi pengembangan sistem. Metodologi pengembangan sistem adalah langkah-langkah yang dilalui oleh analisis sistem dalam mengembangkan sistem informasi. Pengembangan sistem akuntansi dilakukan melalui 3 tahap utama, yaitu 1. Analisis sistem, 2. Desain sistem, dan 3. Implementasi sistem. Dalam setiap pengembangan sistem tersebut, analisis sistem menghasilkan dokumen tertentu yang menyajikan pekerjaan yang akan dilaksanakan dalam pengembangan sistem atau hasil pekerjaan pelaksanaan tahap pengembangan sistem. Analisis sistem. Analisis sistem membantu pemakai informasi dalam mengidentifikasi informasi yang diperlukan oleh pemakai untuk melaksanakan pekerjaannya. Analisis sistem harus memperoleh informasi yang sebenarnya diperlukan oleh pemakai informasi. Analisis sistem merupakan tahap yang paling menentukan dalam keseluruhan tahap pengembangan sistem informasi. Analisis sistem dapat dibagi menjadi 4 bagian. Pertama, analisis pendahuluan. Kedua, penyusunan usulan pelaksanaan analisis sistem. Ketiga, pelaksanaan analisis. Dan keempat, menyusun laporan hasil analisis sistem. Dalam analisis pendahuluan, analisis sistem mengumpulkan berbagai informasi utama untuk menyusun dokumen tertulis yang disebut usulan pelaksanaan analisis sistem. Tahap pelaksanaan analisis sistem dilakukan oleh analis sistem setelah tahap analisis pendahuluan dilakukan dan didasarkan pada usulan pelaksanaan analisis sistem. Analisis pendahuluan. Pekerjaan pengembangan sistem akuntansi dalam perusahaan umumnya didahului dengan diterimanya permintaan jasa pengembangan sistem informasi dari pemakai informasi kepada analisis sistem dalam departemen. Permintaan jasa tersebut dituangkan dalam surat permintaan jasa pengembangan sistem informasi dan berisi mengenai penjelasan ringkas pekerjaan hasil yang diinginkan dan jangka waktu penyelesaian pekerjaan. Berdasarkan surat permintaan jasa pengembangan sistem informasi tersebut, analisis sistem kemudian melakukan analis pendahuluan kepentingan pembuatan usul pelaksanaan analisis sistem. Penyusunan usulan pelaksanaan analisis sistem. Dalam dokumen usulan pelaksanaan analisis dan analisis sistem menjelaskan 1. Alasan ringkas dan jelas yang mendasari dilakukannya perkembangan sistem akuntansi. 2. Pernyataan khusus tentang persyaratan kinerja yang diharapkan dari sistem akuntansi yang diusulkan. 3. Batas luas analisis sistem yang akan dilakukan. 4. Identifikasi informasi yang kemungkinan harus dilakukan dalam analisis sistem. 5. Identifikasi sumber-sumber potensial yang dapat menyediakan informasi yang diperlukan dalam analisis sistem. 6. Daftar peristiwa besar atau titik-titik pengecekan yang dilakukan untuk mengecek perkembangan analisis sistem yang akan dilakukan analisis sistem. Pelaksanaan analisis sistem. Pelaksanaan analisis sistem didasarkan pada rencana kinerja yang dituangkan dalam usulan pelaksanaan analisis sistem. Tahap yang pertama yaitu analisis laporan yang dihasilkan sistem sekarang. Dalam tahap ini, analisis sistem mempelajari laporan yang harus dihasilkan oleh sistem akuntansi yang sekarang digunakan untuk menemukan informasi yang diperlukan oleh manajemen, namun tidak disediakan oleh sistem akuntansi yang sekarang. Kedua, menganalisis transaksi. Analisis sistem kemudian melaksanakan analisis terhadap setiap transaksi. Ketiga, mempelajari catatan pertama, yaitu analisis sistem mempelajari jurnal yang digunakan oleh perusahaan dengan tujuan menemukan kelemahan yang melekat pada sistem yang akan diperbarui. Keempat, mempelajari catatan akhir. Analisis sistem mempelajari buku besar dan berbagai buku pembantu yang digunakan oleh perusahaan
dengan tujuan untuk menemukan kelemahan yang melekat dan mempertimbangkan kemungkinan perancangan kembali buku besar dan buku pembantu yang sekarang digunakan atau perancangan buku pembantu yang baru. Sumber informasi dalam analisis sistem. Manfaat utama dilakukannya analisis terhadap sistem akuntansi lama adalah 1. Efektivitas sistem akuntansi yang sekarang digunakan. Dengan mempelajari sistem akuntansi yang sekarang digunakan, analis sistem memiliki kesempatan untuk menentukan apakah sistem yang sekarang digunakan masih memenuhi kebutuhan pemakai informasi, memerlukan perbaikan kecil, perbaikan besar, atau harus diganti. Desain suatu sistem akuntansi baru tanpa dilandasi dengan penilaian efektivitas sistem akuntansi yang sekarang digunakan, diibaratkan membeli sebuah mobil tanpa mengetahui bahwa mobil yang sekarang digunakan dalam keadaan mogok hanya karena kehabisan bahan bakar. Kedua, ide rancangan. Dengan menganalisis sistem akuntansi yang sekarang digunakan, analis sistem dapat menyerap ide rancangan yang terdapat dalam sistem akuntansi yang lama, yang masih bermanfaat untuk dipakai dalam sistem akuntansi yang baru. 3. Identifikasi sumber daya. Dengan menganalisis sistem akuntansi yang sekarang digunakan, analis sistem dapat mengidentifikasi berbagai sumber daya yang tersedia bagi sistem akuntansi yang akan dikembangkan nanti. Sumber daya tersebut meliputi keahlian manajemen, keahlian klerikal, dan peralatan yang sekarang digunakan untuk menjalankan sistem akuntansi. 4. Pengetahuan konversi. Pada saat sistem akuntansi yang baru diimplementasikan, analis sistem perlu memiliki informasi tentang kegiatan yang sebelumnya dilaksanakan dengan sistem yang lama dan yang akan dilaksanakan dengan sistem akuntansi yang baru. Pengetahuan ini merupakan dasar bagi analis sistem dalam menghentikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan sistem yang lama untuk digantikan dengan kegiatan-kegiatan yang dirancang dalam sistem akuntansi yang baru. 5. Titik awal yang sama dalam menuju ke perubahan baru. Dalam mengkomunikasikan perubahan-perubahan yang dirancang dengan dilaksanakannya sistem akuntansi yang baru, analis sistem akan menghadapi sikap penolakan atau keenggaan karyawan, pelaksanaan maupun pemakai informasi untuk berubah ke dalam sistem akuntansi yang baru. Untuk mengurangi sikap tersebut, analis sistem dapat membuat perbandingan antara sistem lama dengan sistem yang baru untuk menunjukkan bahwa sistem yang baru tidak seluruhnya merupakan sistem baru. Namun, beberapa unsur yang ada dalam sistem lama masih dipertahankan atau sedikit mengalami perubahan dalam sistem akuntansi yang baru. Sumber di dalam organisasi lainnya yang paling penting dalam melaksanakan analisis sistem adalah manusia. Manusia-manusia dalam organisasi tidak hanya menjabat sebagai manajer, namun mencakup pula karyawan operasi dan karyawan yang melaksanakan pekerjaan klerikal. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh informasi dapat dinyatakan dengan baik oleh para pemakai informasi. Analis sistem dapat membantu para pemakai informasi di dalam merumuskan persyaratan yang melekat dalam informasi yang mereka perlukan. Teknik pengumpulan informasi dalam analisis sistem. Dalam tahap analisis sistem, pengumpulan informasi dapat dilakukan dengan cara 1. Wawancara, 2. Kuesioner, 3. Metode analisis kelompok, 4. Pengamatan, dan 5. Pengambilan sampel serta pengumpulan dokumen. Namun, dalam banyak hal, wawancara merupakan cara terbaik untuk mengumpulkan data dalam tahap analisis sistem. Dalam tahap analisis sistem, bentuk-bentuk pertanyaan yang dapat diajukan oleh analis sistem adalah sebagai berikut. 1. Apakah laporan keuangan ini menyajikan informasi yang sesuai dengan yang saudara perlukan? Bagaimanakah memperbaiki mutu informasi yang dicantumkan dalam laporan keuangan yang saudara terima? Apakah pekerjaan saudara? Apakah yang akan saudara capai melalui pekerjaan saudara? Apakah informasi yang saudara terima sekarang untuk mencapai tujuan pekerjaan saudara?
Apakah informasi keuangan tambahan yang saudara perlukan? Dan masih banyak bentuk-bentuk pertanyaan lainnya. Penyusunan laporan hasil analisis sistem. Hasil akhir proses analisis sistem disajikan oleh analis sistem dalam suatu laporan yang disebut dengan laporan hasil analisis sistem. Laporan ini merupakan dokumen tertulis yang dibuat oleh analis sistem untuk diserahkan kepada pemakai informasi. Laporan ini berisi temuan-temuan yang diperoleh oleh analis sistem dalam analisis sistem. Isi laporan hasil analisis sistem meliputi 1. Pernyataan kembali alasan yang mendasari dan luas analisis sistem yang dilaksanakan oleh analis sistem. 2. Daftar masalah besar yang ditentukan oleh analis sistem. 3. Suatu pernyataan persyaratan informasi yang diperlukan oleh pemakai informasi. 4. Suatu pernyataan tentang sistem penting yang dibuat oleh analis sistem selama melaksanakan analisis sistem. 5. Suatu proyeksi sumber daya yang diperlukan beserta biaya yang dibutuhkan dalam perencanaan sistem akuntansi yang baru atau pengubahan sistem yang sekarang digunakan oleh perusahaan. Keenam, rekomendasi yang bersangkutan dengan sistem yang diusulkan oleh persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh sistem yang diusulkan tersebut. Desain sistem. Desain adalah proses penerjemahan kebutuhan pemakai informasi ke dalam alternatif rancangan sistem informasi yang diajukan kepada pemakai informasi untuk dipertimbangkan. Tahap desain sistem dapat dibagi menjadi 6 tahap. Yang pertama, desain sistem secara garis besar. 2. Penyusunan usulan desain sistem secara garis besar. Yang ketiga, evaluasi sistem. Yang keempat, penyusunan laporan final desain sistem secara garis besar. Yang kelima, desain sistem secara rinci. Dan yang keenam, penyusunan laporan final desain sistem secara rinci. Implementasi sistem. Implementasi adalah pendidikan dan pelatihan pemakai informasi, pelatihan serta koordinasi teknisi yang akan menjalankan sistem, pengujian sistem yang baru, dan pengubahan yang dilakukan untuk membuat sistem informasi yang telah dirancang dapat dilaksanakan secara operasional. Puncak segala kegiatan pengembangan dan perancangan sistem informasi adalah terletak pada tahap implementasi. Dalam tahap implementasi ini, analis sistem menyusun laporan final implementasi sistem yang terdiri dari 2 bagian, yaitu rencana implementasi dan hasil pelaksanaan implementasi. Rencana implementasi disusun sebelum tahap pelaksanaan sistem dilaksanakan. Bagian ini berisi rencana pengujian berbagai blok bangunan sistem informasi, seperti blok keluaran, masukan, model, teknologi, basis data, dan pengendalian. Di samping itu, dalam bagian ini dicantumkan pula rencana konversi sistem lama ke sistem baru. Selama pelaksanaan sistem berlangsung, analis sistem melakukan dokumentasi perubahan-perubahan yang dilakukan untuk menyempurnakan sistem. Hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan sistem dan penerimaan sistem oleh para pemakai informasi. Hasil pelaksanaan sistem ini merupakan bagian dalam laporan final implementasi sistem. Persiapan implementasi sistem. Implementasi sistem sangat ditentukan oleh perencanaan yang dibuat untuk pelaksanaan implementasi sistem. Meskipun suatu sistem akuntansi telah dirancang dengan baik, namun sebagian besar sukses pengembangan sistem ditentukan oleh bagaimana baiknya perencanaan implementasi sistem disusun dan dilaksanakan. Pendidikan dan pelatihan karyawan. Pelatihan karyawan ditujukan kepada karyawan yang akan mengoperasikan sistem akuntansi, mengelola data, dan mengoperasikan serta menjaga komponen fisik dan logik sistem akuntansi.
Pelatihan ditujukan kepada karyawan yang mengoperasikan sistem untuk menyiapkan mereka menghadapi awal pengoperasian sistem. Namun, pelatihan tidak hanya berhenti sampai di sini saja. Perusahaan harus menyusun program pelatihan yang bersinambungan untuk mengantisipasi masuknya karyawan baru dan kemungkinan terjadinya perubahan terhadap sistem akuntansi yang digunakan oleh perusahaan. Konversi sistem. Terdapat 4 pilihan utama pendekatan yang digunakan untuk mengubah sistem lama ke sistem baru, yaitu 1. Dengan konversi langsung, merupakan implementasi sistem baru secara langsung dan menghentikan segera pemakaian sistem lama. Kedua, konversi paralel, merupakan implementasi sistem baru secara bersamaan dengan pemakaian sistem lama selama jangka waktu tertentu. Ketiga, konversi modular, sering disebut dengan pendekatan pilot project, merupakan implementasi sistem baru ke dalam organisasi secara sebagian-sebagian. Dan yang terakhir, konversi phase-in. Konversi ini mirip dengan konversi modular. Beda yang ada di antara keduanya adalah terletak pada konversi modular membagi organisasi untuk implementasi sistem baru, sedangkan pada konversi phase-in yang dibagi adalah sistemnya sendiri. Selanjutnya yaitu simbol untuk pembuatan bagan alir data. Bagan alir data adalah suatu model yang menggambarkan aliran data dan proses untuk mengolah data dalam suatu sistem. Simbol-simbol standar yang digunakan untuk menggambarkan bagan alir data seperti di bawah ini. Simbol pengolahan digunakan untuk menunjukkan tempat-tempat dalam sistem informasi yang mengolah atau mengubah data yang diterima menjadi data yang mengalir keluar. Nama pengolahan data ditulis di dalam simbol pengolahan. Nomor urut pengolahan ditulis di bagian atas simbol pengolahan. Selanjutnya yaitu simbol aliran. Aliran material ditunjukkan dengan simbol panah berbadan lebar, sedangkan aliran data ditunjukkan dengan panah berbadan garis kecil yang menggambarkan aliran data melalui sistem. Aliran data dapat diibaratkan sebagai pipa yang mengangkut paket data dari suatu sumber ke tujuan tertentu. Persegi panjang yang terbuka di ujung kanannya merupakan simbol arsip logis yang merupakan tempat penyimpanan atau pengambilan data. Asal data disebut dengan sumber dan tujuan data disebut dengan penerima. Sumber dan penerima dapat berupa orang, organisasi, atau bahkan sistem yang lain. Kotak persegi panjang merupakan simbol satuan di luar sistem. Dengan demikian, bagan alir data menunjukkan batas-batas sistem, hubungan sistem dengan satuan di luar, proses pengolahan data, dan aliran data. Bagan alir data merupakan model logis yang menunjukkan aliran data melalui sistem. Oleh karena itu, bagan tersebut tidak menunjukkan disk, pita magnetik, printer, komputer, atau alat fisik lain. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang simbol untuk pembuatan bagan alir dokumen. Yang pertama yaitu simbol dokumen. Simbol ini digunakan untuk menggambarkan semua jenis dokumen yang merupakan formulir yang digunakan untuk merekam data terjadinya suatu transaksi. Nama dokumen dicantumkan di tengah simbol. Contoh dokumen yang digambarkan dengan simbol ini adalah faktur penjualan, surat order pembelian, cek, bukti memorial, bukti kas keluar, surat permintaan dan pengeluaran barang gudang, faktur dari pemasok, dan bukti kas masuk. Bagan alir harus menunjukkan dengan jelas dari mana suatu dokumen masuk ke dalam sistem dan kemana dokumen keluar dari sistem. Yang kedua yaitu simbol dokumen dan tembusannya. Simbol ini digunakan untuk menggambarkan dokumen asli dan tembusannya. Nomor lembar dokumen dicantumkan di sudut kanan atas. Lalu selanjutnya yaitu simbol berbagai dokumen. Simbol ini digunakan untuk menggambarkan berbagai jenis dokumen yang digabungkan bersama di dalam satu paket. Nama dokumen dituliskan di dalam setiap simbol dan nomor lembar dokumen dicantumkan di sudut kanan atas simbol dokumen yang bersangkutan. Simbol dalam contoh tersebut menggambarkan faktur penjualan lembar ketiga dilampiri dengan surat order penjualan lembar ke-1 dan surat muat. Selanjutnya yaitu simbol catatan. Simbol ini digunakan untuk menggambarkan catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat data yang direkam sebelumnya di dalam dokumen atau formulir. Nama catatan akuntansi dicantumkan di dalam simbol ini. Catatan akuntansi yang digambarkan dengan simbol ini adalah jurnal, buku pembantu, dan buku besar. Selanjutnya yaitu simbol penghubung pada halaman yang sama.
Dalam menggambarkan bagan alir, arus dokumen dibuat mengalir dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Karena keterbatasan ruang halaman kertas untuk menggambar, maka diperlukan simbol penghubung untuk memungkinkan aliran dokumen berhenti di suatu lokasi pada halaman tertentu dan kembali berjalan di lokasi lain pada halaman yang sama. Dengan memperhatikan nomor yang tercantum di dalam simbol penghubung pada halaman yang sama, dapat diketahui aliran dokumen dalam sistem akuntansi yang digambarkan dalam bagan alir. Selanjutnya yaitu simbol akhir arus dokumen dan mengarahkan pembaca ke simbol penghubung halaman yang sama yang bernomor seperti yang tercantum di dalam simbol tersebut. Dan selanjutnya yaitu simbol awal arus dokumen yang berasal dari simbol penghubung halaman yang sama yang bernomor seperti yang tercantum di dalam simbol tersebut. Selanjutnya yaitu simbol penghubung pada halaman yang berbeda. Jika untuk menggambarkan bagan alir suatu sistem akuntansi diperlukan lebih dari satu halaman, simbol ini harus digunakan untuk menunjukkan kemana dan bagaimana bagan alir terkait satu dengan lainnya. Selanjutnya yaitu simbol kegiatan manual. Simbol ini digunakan untuk menggambarkan kegiatan manual seperti menerima order dari pembeli, mengisi formulir, membandingkan, dan memeriksa berbagai jenis kegiatan klerikal yang lain. Selanjutnya yaitu keterangan komentar. Simbol ini memungkinkan ahli sistem menambahkan keterangan untuk memperjelas pesan yang disampaikan dalam bagan alir. Dan selanjutnya yaitu simbol arsip sementara. Simbol ini digunakan untuk menunjukkan tempat penyimpanan dokumen, seperti lemari arsip dan kotak arsip. Terdapat dua tipe arsip dokumen, yaitu arsip sementara. Arsip sementara yaitu tempat penyimpanan dokumen yang dokumennya akan diambil kembali dari arsip tersebut di masa yang akan datang untuk keperluan pengolahan lebih lanjut terhadap dokumen tersebut. Dan yang kedua yaitu arsip permanen. Dalam menunjukkan urutan pengarsipan terdapat beberapa simbol. Yang pertama simbol huruf A yang diurutkan menurut abjad, lalu huruf N menurut nomor urut, dan yang terakhir yaitu huruf T yang berdasarkan kronologis atau menurut tanggal. Kemudian terdapat simbol segitiga yang berarti arsip permanen. Simbol ini digunakan untuk menggambarkan arsip permanen yang merupakan tempat penyimpanan dokumen yang tidak akan diproses lagi dalam sistem akuntansi yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu online komputer proses. Simbol ini menggambarkan pengolahan data dengan komputer secara online. Nama program ditulis di dalam simbol. Lalu simbol keying. Simbol ini menggambarkan pemasukan data ke dalam komputer melalui online terminal. Dan selanjutnya yaitu simbol pita magnetik. Simbol ini menggambarkan arsip komputer yang berbentuk pita magnetik. Nama arsip ditulis di dalam simbol. Kemudian di sini terdapat simbol online storage. Simbol ini menggambarkan arsip komputer yang berbentuk online atau di dalam memori komputer. Selanjutnya terdapat simbol keputusan. Simbol ini menggambarkan keputusan yang harus dibuat dalam proses pengolahan data. Keputusan yang dibuat ditulis di dalam simbol. Lalu simbol garis alir. Simbol ini menggambarkan arah proses pengolahan data. Anak panah tidak digambarkan jika arus dokumen mengarah ke bawah dan ke kanan. Jika arus dokumen mengalir ke atas atau ke kiri, anak panah perlu dicantumkan. Lalu simbol persimpangan garis alir. Jika dua garis alir bersimpangan untuk menunjukkan arah masing-masing garis, salah satu garis dibuat sedikit melengkung tepat pada persimpangan kedua garis tersebut. Lalu selanjutnya, di sini terdapat simbol pertemuan garis alir. Simbol ini digunakan jika dua garis alir bertemu dan salah satu garis mengikuti arus garis lainnya. Lalu di sebelahnya terdapat simbol mulai atau berakhir yang digunakan untuk menggambarkan awal dan akhir suatu sistem akuntansi. Lalu simbol masuk ke sistem. Karena kegiatan di luar sistem tidak perlu digambarkan dalam bagan alir, maka diperlukan simbol untuk menggambarkan masuk ke sistem yang digambarkan dalam bagan alir. Dan yang terakhir yaitu keluar ke sistem lain. Karena kegiatan di luar sistem tidak perlu digambarkan dalam bagan alir, maka diperlukan simbol untuk menggambarkan keluar ke sistem lain. Untuk selanjutnya yaitu
Penggunaan bagan alir lebih bermanfaat dibandingkan dengan uraian tertulis dalam menggambarkan suatu sistem. Yang pertama yaitu, gambaran sistem secara menyeluruh lebih mudah diperoleh dengan menggunakan bagan alir. Yang kedua, perubahan sistem lebih mudah digambarkan dengan menggunakan bagan alir. Yang ketiga, kelemahan-kelemahan dalam sistem dan identifikasi bidang-bidang yang memerlukan perbaikan lebih mudah ditemukan dengan bagan alir. Dan yang terakhir yaitu, dokumentasi sistem akuntansi dilakukan dengan menggunakan bagan alir. Dalam bagan alir ini, arus dokumen digambarkan berjalan dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. Arah perjalanan dokumen ini dapat diikuti dengan melihat nomor dalam simbol penghubung pada halaman yang sama atau nomor dalam simbol penghubung pada halaman yang berbeda. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.